Bang, gimana nih dengan beredarnya kayak eh, para selebriti terlibat kasus Dana Pro sehingga menimbulkan eh, korban yang banyak dan berapa puluhan miliar rupiah. Ya, jadi terima kasih kawan-kawan. Jadi selaku kuasa hukum dari korban robot trading ya, Dana Pro, pertama kami memahami bahwa status public figure atau status artis itu menjadi incaran bagi para pelaku bisnis robot trading ilegal. Kenapa demikian? Karena kami melihat bahwa pastilah perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang hendak mengajukan atau hendak melakukan mendirikan suatu badan usaha dalam hal ini robot trading, dia butuh public figure, dia butuh seseorang yang punya popularitas untuk meyakinkan masyarakat. Nah, dalam hal ini di kasus Dana Pro ini kan kita melihat ada artis yang bernama Ivan Gunawan, ada juga public figure atau artis atau selebgram Rizky Bilar. Itu kan mereka mereka diminta sebagai public figure untuk mempromosikan robot trading Dana Pro. Nah, hal ini harusnya dicermati gitu loh. Seorang artis harusnya kan atau seorang public figure harus menyadari posisinya dan popularitasnya. Apa yang dia sampaikan akan langsung masuk, message tersebut akan langsung diterima oleh masyarakat. Nah, benar bahwa kemudian masyarakat bergabung atau tidak itu tergantung pilihannya sendiri. Tapi kan dengan adanya public figure, mereka akan meyakinkan bahwa ini benar. Faktanya seperti kasus Dana Pro ini. Dana Pro sendiri kan, Dana Pro Academy sendiri kan melakukan iklan di mana-mana, termasuk di media online. Ya kan, di media online, terus mereka menggunakan jasa public figure dalam hal ini Ivan Gunawan dan Rizky Bilar. Nah, untuk Ivan Gunawan kan kita lihat ini di sini kan jelas sekali ya. Saya dapat kiriman video dari para korban, dari klien saya. Di sini menunjukkan ini yang Ivan Gunawan kita dapat nih. Jangan percaya sama berita aneh tentang Tuh. robot ilegal. Gue itu udah buktiin sendiri guys, kalau DNA Pro grup Roots itu aman dan berizin Nah, lengkap. ini seperti Ivan Gunawan, dia mengajak masyarakat untuk bergabung ke DNA Pro, itu Roots ya, geng Roots. Dan dia menyampaikan DNA Pro Academy ini aman dan berizin, begitu. Hari ini faktanya kan tidak, gitu loh. Keterangan Mbak Peti dan OJK jelaslah membantah keterangannya si Ivan Gunawan ini kan begitu loh. Faktanya tidak. Nah, sekarang kenapa para korban yang dalam hal ini diwakili oleh rekan sejawat kita termasuk saya mengajukan laporan terhadap mereka ini, termasuk pihak manajemen Dana Pro Academy, PT Digital Net Asset dan para founder, ya karena kita kan pasti akan melihat, kami tidak mau dong ada pihak yang diuntungkan dari kejadian ini tapi tidak bertanggung jawab. Kita minta semua pihak yang menikmati keuntungan, yang mengambil keuntungan dari kejadian ini bertanggung jawab, termasuk brand ambassador atau afiliator. Dalam hal ini public figure atau artis. Kita minta, kalau mereka mengambil keuntungan untuk apa gitu loh, dari siapa kan begitu. Nah terus mereka kan akan tahu ternyata uang yang mereka terima adalah dari tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara atau PT Digital Net Asset dan PT Dana Pro Academy. Nah itu harus kembalikan kepada yang berhak, harusnya begitu. Nah terus ini satu lagi, salah satu public figure juga artis atau selebgram ya. Artis dia, Bang. Artis ya. Nah, saya juga kurang hafal namanya nih. Nah, nih, tiba-tiba soalnya kan ini kita tahu ini ada salah satu founder dan co-founder di DNA Pro. Silakan siapa? Di DNA Pro. Tiba-tiba dia memberikan hadiah kepada salah satu artis karena kado lahiran ya. Kelahirannya. Dikasih 1 miliar. Nah kalau ini benar, hendaknya diklarifikasi uang itu benar diterima dari si pemberi ini atau tidak, kan gitu. Kalau itu benar diterima, ya harap dikembalikan karena hari ini banyak korban dari Dana Pro. Jangan-jangan itu uang para korban kan begitu. Gitu.
Oke, tapi founder itu tadi siapa bang? Maksudnya yang ngasih hadiah itu tuh 1 miliar tuh siapa? Ini di sini namanya Stephen. Mm-mm. Jadi yang memberikan hadiah ini Stephen. Sepengetahuan kita berdasarkan keterangan klien, Stephen ini kalau tidak salah founder atau co-founder dari Octopus DNA Pro. Begitu. Oke, tapi untuk perusahaannya sendiri DNA Pro ini sebenarnya masih ada atau udah nggak ada atau gimana bang? Nah, kalau berdasarkan hukum kita udah cek ya PT-nya masih ada. Itu dia PT tadi kan. PT-nya PT DNA Pro Academy dan Digital Net Asset. Begitu. Resmi nggak bang? Resmi, kalau PT-nya resmi terdaftar di Kumham gitu loh, terdaftar. Hanya saja izin penyelenggaraan bisnisnya. Jadi PT-nya ada, tapi kan PT tersebut diakui oleh negara, didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Hanya saja untuk melakukan proses bisnisnya, untuk melakukan penyelenggaraan bisnisnya, itu kan harus ada izin dari instansi terkait. Karena ini mereka buat robot trading, ya ada dari Kemendak, izin dari Kemendak, ada dari Bapeti, ada dari OJK. Nah itu semua kan harusnya ada. Nah hari ini kita lihat berdasarkan pemberitaan dan keterangan resmi Bapeti maupun OJK kan ternyata tidak mengantongi izin. Oh, jadi nggak mengantungi izin? Iya. Izin mendirikan apa namanya? Izin pelaksanaan trading itu loh. Oke. Nah karena kan gini, sepengetahuan kita di OJK atau di Bapeti sepanjang upaya bisnis adalah dengan skema Ponzi itu kan tidak akan diberikan izin. dari informasi yang kita dapat, sepanjang core bisnisnya dengan metode Ponzi itu tidak akan diberikan izin oleh OJK maupun Bapeti. Nah hari ini kita ketahui bahwa banyak bisnis robot trading ini kan, termasuk yang kemarin Binomo, Kotex dan lain sebagainya itu kan dengan skema Ponzi kan begitu. Kayak itu. Sampai sekarang untuk jumlah kerugian atau apa jumlah korban yang abang pegang dan kerugiannya mencapai berapa bang? Ini khusus korban abang doang atau yang lain? Jadi gini, saya di kantor kami Fraternity Law Firm itu ditunjuk dan diminta menjadi kuasa hukum oleh 667 korban dari robot trading DNA Pro Academy. Nah, 667 ini tersebar ada yang di Octopus, ada yang di Gain, ada yang di nomor 7, ada yang di Rudut, bahkan yang di Sentral. Jadi ada semua nih 667 orang. Nah, total kerugian dari 667 ini yaitu sebanyak 34 miliar 756 juta rupiah. Begitu. Boleh dilihatin bang? Jadi ini somasi kemarin kita. Ini jadi total klien kita korban itu 667, sementara dengan total kerugiannya 34 miliar 756 juta rupiah. Oke, dan ini rencananya akan dilaporkan kapan? Rencananya kita akan mengajukan laporan 2-3 hari ke depan ini. Jadi 2-3 hari ini kita akan mempersiapkan bukti-bukti. Melengkapi bukti-bukti gitu. Melaporkan BA ini dan bukti-buktinya akan diserahkan. Oh iya, termasuk pokoknya kita akan laporkan bukan hanya BA dan afiliator semua. Semua kita laporkan, pihak manajemen, owner, exchanger, founder, kita akan laporkan. Oke, sebenarnya apa bang yang membuat para korban ini tertarik untuk ikut investasi apa namanya DNA Pro ini loh? Iya, kalau pada cerita sama abang nggak mereka itu? Jadi kalau keterangan para klien itu kan mereka pertama begini, mereka diberikan iming-iming keuntungan yang flat pertama. Yang kedua, mereka mendapatkan informasi dari pihak manajemen maupun pihak BA tadi bahwa ini resmi dan berizin dan dijamin begitu. Terus lebih daripada itu, mereka juga disampaikan bahwa kapanpun kita akan maksudnya menarik dana kita itu, dan yang sudah kita investasikan di DNA Pro Academy itu bisa kita tarik, itu loh, bisa kita tarik katanya. Namun faktanya hari ini kan tidak berizin. Hari ini para korban yang menarik uangnya terinvestasikan nggak bisa. Itu alasannya apa? Uangnya nggak bisa ditarik karena abang tanya nggak sama korban-korban itu? Ya korban juga nggak tahu kenapa uangnya tidak bisa ditarik. Yang bisa menjawab itu kan pasti pihak penyelenggara DNA Pro robot DNA Pro Academy itu kan.
begitu. Ini cerita iming-iming apa bang? Gimana? Cerita iming-iming apa, diiming-iming apa itu Ya, korban tuh? para korban ini kan pertama diiming-imingi keuntungan yang flat, ya kan, flat. Terus kemudian mereka dijanjikan bahwa robot trading DNA Pro ini atau DNA Pro ini berizin dan aman, begitu. Dan dipastikan kapanpun setiap member dapat menarik kembali uang yang telah diinvestasikan, begitu. Jadi itu alasan para korban ini mau menginvestasikan uangnya di DNA Pro Academy. Itu yang bilang yang ngasih uang 1 miliar tadi. Ya itu kan gini, jadi kalau mereka itu menyampaikan bahwa ini aman gitu loh, ini aman, ini terjamin, ini memiliki izin, begitu loh. Jadi itu peran-peran yang kita lihat berdasarkan bukti-bukti yang kita miliki, itu peran-peran yang kita lihat dari brand ambassador ataupun afiliatornya. Berarti tinggal daftarin aja bang ya, tinggal Ya, kita tinggal mengajukan laporan polisi. penegasan bang, kapan bang, tanggal berapa bang? Ya mungkin sekitar hari-hari Jumat ini lah. Hari Jumat ini kita akan mengajukan laporan polisi. Oke.